Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pesona Inspira. Apa kabar sore ini? Kayaknya sudah mulai happy karena menjelang weekend, menjelang akhir tahun, kayaknya cuti bersamanya kayak panjang banget gitu ya. Dan senang banget karena sore ini ketemu lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, hadir spesial untuk Pesona Inspira. Dan kita gak sendiri sore ini. Kita sudah ada yang nemenin dan ini orangnya spesial banget, keren banget. Siapa sih gitu ya? Spill dikit lah ya, dikasih clue dikit bahwa ini adalah seorang desainer yang sudah go international. Dan kita kehadiran sosok yang spesial pastinya ada Mas Kuku Haryawan. Halo Mas Kuku. Halo, selamat siang. Iya, Mas Kuku Haryawan apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya. Dan Pesona Inspira untuk tema kita hari ini adalah melihat tren fashion di tahun depan, yaitu kira-kira fashion tahun 2024 itu akan seperti apa sih gitu ya. Pesona Inspira yang mau gabung boleh di 0823 2383 999. Dan kita juga masih live terus. Ini bisa dengerin lewat streaming di www.pesonafm.wonosobocup.go.id. Dan kita mau kenalan dulu nih sama Mas Kukuh. Mas Kukuh tuh aslinya orang Wonosobo atau gimana sih gitu? Ya, kalau saya asli dari lahir di Kabupaten Wonosobo. Cuma saya sempat mengenyam pendidikan di SD-nya itu di Wonosobo, SD Negeri 1 Solomerto. Kemudian SMP-nya saya itu di SMP Leksono. Dan mulai SMA saya hijrah ke Purwokerto, di SMA 4 Purwokerto. Setelah itu tahun 1999 saya merantau di Jakarta. Oke, jadi aslinya emang Wonosobo gitu ya? Iya, asli Wonosobo. Kalau tahun 1999 merantau di Jakarta, aku baru lahir loh Mas. Oh ya? Tapi bercanda ya. Oke. Baiklah. Wonosobonya mana nih Mas? Kalau saya di Desa Solomerto. Oh di Ya. Solomerto ya? Betul, betul. Ya. Wah ini lebih paling dulu yang sekarang ini Mas. Semuanya, semua daerah lebih panen dulu Lebih sekarang ya. paling dulu ya, cuma Solomerto. Oke, nah Mas Bogi ini kan asli Wonosobo, kemudian juga beliau ini sekarang jadi desainer. Nah ngomong-ngomong ini apakah dulu emang cita-citanya Mas Kukuh gitu jadi desainer atau akhirnya di rantauannya di Purwokerto akhirnya menemukan jati diri gitu Mas? Kalau saya jujur aja Mbak ya, kalau saya itu orang yang paling takut untuk bercita-cita dari kecil. Saya tidak pernah punya mimpi, tidak pernah bercita-cita karena saya sadar untuk mengejar cita-cita itu kalau dulu itu kan kita pikirannya harus banyak semua harus ada kuliah, harus begitu ya, harus mengikuti jenjang pendidikan yang lebih baik gitu kan. Nah kemudian di tahun 2002 pada saat saya sudah ada di Jakarta itu saya mulai merintis sedikit demi sedikit. Saya mulai merintis 2006 saya sudah mulai membangun membangun base tentang fashion, tapi belum mulai bekerja. Kemudian tahun 2009 saya mantapkan untuk bergelut di bidang fashion itu di tahun 2009. Kemudian di situ saya mulai mencari nama untuk sebuah brand yang akan saya angkat, yaitu ternyata saya menemukan nama kebaya Adhikari di situ, yang artinya adalah istimewa. Kalau Adhikari dari bahasa Sanskerta gitu ya. Dan dalam perjalanan itu sendiri saya kan diawali dari ikut desainer-desainer terkenal terlebih dahulu ya. Jadi nggak langsung langsung mendapatkan posisi yang sampai saat ini itu juga banyak sekali ini perjalanannya. Itu prosesnya panjang. Jadi memang prosesnya panjang untuk akhirnya memetik sebuah pencapaian sampai saat ini gitu ya Mas ya. Ya. Karena akhirnya menemukan juga nama batik Adhikari juga. Ya. Gitu ya. Dan kalau Mas Kuku sendiri nih untuk
memulai desainer ini yang ngajarin gitu, atau mungkin motivatornya, inspirasinya itu siapa sih Mas? Kalau saya dulu dari 2006, nah dari 2006 itu saya udah mulai ikut ini, apa namanya, desainer ternama di Indonesia ya, seperti Bunda Avanti gitu. Tapi di belakang layar, hanya di belakang layar saja, jadi tim meeting gitu. Kemudian ikut show-shownya kayak apa namanya, desainer yang lainnya, cuma hanya di belakang layar aja. Mulai dari situ ada satu desainer hebat Indonesia yang namanya Mas Widi Budiman. Di situ memberikan motivasi yang luar biasa sama saya. Kemudian banyak sekali masukan yang beliau sampaikan kepada saya, termasuk pemolahan. Saya saya seorang desainer tapi tidak tahu pola baju saya tidak tahu. Sehingga pada saat saya mulai berkarir itu, Mas Widi Budiman lah yang mulai mengajarkan ini seperti ini seperti ini gitu kan. Oh, mau bikin gaun A, berarti polanya apa namanya, cakulannya seperti ini. Sebelum membuat sebuah desain yang ada di dalam pikiran kita, kemudian dituangkan ke kertas dulu. Dari kertas itu kemudian kita bikin pola dasar. Dari pola dasar kita naik lagi menuju ke pemecahan pola. Dari pemecahan pola potong kain jahit. Nah, itu semua Mas Widi Budiman. Oke, ini jadi perjalanannya Mas Pupu itu dari pengalaman yang tadinya ikut di belakang layar dulu gitu ya, akhirnya bikin pola lah gitu, dan sosok yang berperan di dunia desainer untuk hidup Mas Pupu ini itu salah satunya adalah Mas Widi juga gitu. Iya, Mas Widi Budiman, beliau sekarang ada di kota Jakarta. Oke. Dan kalau Mas Kuku sendiri untuk memadu-padankan sebuah pola itu awalnya mengalami kesusahan gitu, atau memang ya udah akhirnya menemukan passionnya di situ gitu? Kalau untuk kenapa saya mengambilnya kebaya gitu ya, saya langsung pemulaannya pemulaan kebaya. Jadi kebaya dan gaun langsung, tidak membuat, pastinya membuat pola dasar dulu pasti ya. Tetapi saya tidak bermain ke yang lain agar saya dalam tanda kutip mudah diingat, orang-orang mudah notice saya, oh itu desainnya kebaya Adhikari gitu. Jadi langsung ke pola kebaya. Langsung polanya kebaya gitu? Iya, langsung. Kalau orang lain bilang pola kebaya pola paling sulit ya, karena saya udah terbiasa dengan passion di situ, passionnya di kebaya ya, belajarnya langsung kebaya gitu ya. Berarti kalau Mas Kuku sendiri mulai jadi desainer itu tuh tahun berapa ya Mas? Kalau saya mulai berkecimpungnya dan menjadi seorang desainer itu di tahun 2009 ya. Wah, keren sekali, dan sudah banyak karya-karya yang dihasilkan oleh Mas Kuku sendiri. Nah, sebelum saya ngomongin tentang karya lagi ini terkait kebaya, tadi kan sempat disampaikan juga bahwa kebaya ini adalah pola yang susah gitu ya. Susahnya di mana dan apa sih yang bikin Mas Kuku akhirnya tertarik gitu loh? Karena kalau kebaya itu kan polanya itu kebaya, apalagi udah menyangkut ke gaun atau kebaya kombinasi dengan gaun ya. Jadi kalau orang fashion itu bikinnya kebaya gaun. Apalagi kalau sudah kita merambah ke gaun, itu ini polanya itu saling silang dan pecah-pecahan kemana-mana, nggak karuan gitu. Dalam satu pola itu bisa menjadi pecahannya itu bisa sampai 10 bahkan 15 guntingan. Nah, di situ yang membuat saya challenging ya, buat saya sangat menantang sekali. Di situ yang membuat saya tertarik. Oke, artinya udah banyak karya yang dihasilkan. Nah, untuk pameran pertama nih dari Mas Kuku sendiri nih kapan dan bagaimana kesannya atau gimana sih berkesannya gitu? Kalau pameran pertama itu 2006. 2006 itu di Bandung. Itu ya kecil-kecilannya. Awalnya dulu kecil-kecilan asal ikut gitu kan. Terus yang jelas itu dari awal pameran pertama kesannya itu sangat berkesan sekali, karena dari situ kita tahu, oh ternyata ada kesalahan di titik ini. Saya belajar dari situ. Jadi setiap kali show saya
selalu minta dokumentasi resminya dari panitia, tujuannya untuk evaluasi. Ya itu kesan-kesan yang saya dapatkan dari pertama kali show, karena masih banyak sekali miss di situ. Masih banyak sekali koreksi ya. Yang harus diperbaiki gitu. Yes, betul sekali. Karena Ya. Mas Ruko berarti nih ngedesain sendiri, bikin pola sendiri, dan ngerjain sendiri, atau mungkin bisa dipasrahin orang lain dan percaya aja nih gitu. Ya, kalau saya itu desain itu awalnya kan dari imajinasi kita. Desain itu ada dari imajinasi kita. Ketika kita sudah berimajinasi, maka kita harus menuangkan imajinasi kita ke atas kertas. Dari atas kertas itu kita bisa mengeksplor, bisa memecahkan pola seperti apa yang akan kita buat nanti gitu kan. Karena buat saya sebagai seorang desainer yang paling sulit adalah menampilkan imajinasi saya di atas kertas. Itu sangat sulit sekali. Terkadang mencek kok jadi kayak gini jadinya, udah begini nanti sekalian. Jadi imajinasinya suka terlalu liar gitu ya, kemana-mana. Imajinasi terlalu liar, tapi untuk gambarnya nih, aduh gimana nih cara ngomongnya gitu ya Mas ya. Itu dia, itu yang menjadi menjadi PR bagi, mungkin bukan hanya seorang desainer ya, mungkin arsitek pun seperti itu kan. Terkadang punya imajinasi bangunannya seperti apa, tapi di gambarnya suka tidak apa, tapi yang jelas ininya polanya udah masuk aja, tinggal pengembangan di mana. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita sama apa yang ada di dalam imajinasi kita belum tentu tersampaikan di dalam kertas. Gitu. Itu susahnya ya. Aduh di pikiran pengennya bikin, tapi gimana caranya ya? Karena begitu terjadi satu liukan coretan pena kita, itu akan punya impact yang berbeda, efek yang berbeda sekali dengan apa yang ada di dalam imajinasi kita. Hanya satu liukan 5 cm, 2 cm aja. Beda ya Mas. Oke. Nah, berarti show-nya yang pertama di Bandung nih. Yes. Selanjutnya nih di mana yang paling berkesan di mana nih Mas? Sebelum ke internasional dulu nih Mas, yang masih di lokal dulu nih. Semua show semuanya berkesan ya. Tapi yang kalau boleh saya memilih itu di Jogja. Jogja. Mengapa istimewa? Iya, pastinya Jogja istimewa. Okay. Kalau di Jogja itu saya sangat berkesan sekali karena di Jogja itu pertama kali istilahnya setelah COVID kemarin kita vakum ya, nggak boleh ada keramaian, nggak boleh ada show. Nah pertama kali itu di Jogja sekitar 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu saya baru aktif. 2023 ini lah, itu baru saya aktif show di Jogja. Nah di situ sangat berkesan sekali karena kalau fashion show itu kan bukan hanya berbicara kebanyakan, tetapi berbicara mengenai tim. Nah di situ timnya itu banyak sekali berperan yang membuat saya feel surprise aja di situ. Di pertama kali di Jogja Fashion Trend. Oke, ini jadi yang paling berkesan pertama di Jogja. Ya, kemudian yang kedua itu pada saat karnival di Wonosobo kemarin itu sebagai closing, dan di situ juga sangat berkesan sekali buat saya karena saya mendatangkan model-model dari model-model profesional dari Jogja dan juga DKI Jakarta kan. Nah di situ ada kesan tersendiri lah buat saya bisa mempersembahkan buat Kabupaten Wonosobo di mana ini adalah tempat kelahiran saya. It's my dream. Tempat kelahiran akhirnya bisa spesial gitu untuk Kabupaten Wonosobo, dan kebetulan nih modelnya juga mendatangkan dari Jogja dan Jakarta. Betul. Ya. Oke, baik. Nah, karya-karyanya Mas Kuku sendiri nih, selain Batik Adhikara ini salah satu karya juga pasti dari Mas Kuku ya. Mungkin karya-karya saja yang pernah dibuat oleh Mas Kuku ini apa aja, Mas? Kalau temanya ya? Kalau temanya yang pertama dulu
di Bandung, show di Bandung saya menggunakan tema Saujana Diang. Juga bercerita tentang dia. Betul, ya. Oke. Ya, jadi kalau Saujana itu kan sejauh mata memandang. Diang itu kan abdi dan diang, abdi itu dan yang itu kan tempat dewa-dewa ya, jadi tempat bersemayamnya para dewa. Artinya itu abdi yang berbiang. Yang kemudian Saujana itu sendiri kan sejauh mata memandang. Itu berarti sejauh mata memandang dia kan gak ada batasnya itu. Itulah yang namanya imajinasi kita, sangat liar sekali, sangat luas sekali. Nah itu apa namanya yang pernah saya bawakan sebuah persembahan yang jelas ya dari saya untuk Kabupaten Wonosobo itu Saujana Diang. Yang kedua saya Balinisia. Balinisia. Ya, Balinisia. Kayak gimana Mas? Kalau Balinisia itu menggabungkan apa namanya, Balinisia itu artinya sebuah pikiran apa namanya imajinasi yang sangat luas juga, itu Nesia. Jadi karena saya juga apa namanya bekerja sama dengan UMKM yang ada di Bali, jadi saya mengeksplor semua kain-kain yang ada yang dari kain-kain yang dari UMKM tersebut menjadi gaun, menjadi kebaya, menjadi apapun gitu, dieksplor semaksimal mungkin gitu. Oke, wah, jadi ini beberapa karya-karya sudah dipersembahkan oleh Mas Kuko. Ini salah satunya adalah Saujana Diang. Ini memang menceritakan tentang Dieng gitu ya. Ya, betul sekali. Wah, ini pasti keren banget ya karena negeri di atas awan, karena di sana adalah sang dewa. Jadi kayak memang spesial gitu ya Mas ya. Sangat spesial sekali. Persembahan itu adalah persembahan spesial sebagai apa namanya putra daerah Wonosobo gitu ya. Jadi memang saya mau menggambarkan dalam event tersebut, dalam show tersebut, saya membagi dalam beberapa segmen, dan jadi semua segmen berkaitan dengan apa namanya, dengan pertama tentang negeri di atas awannya. Jadi kalau negeri di atas awan itu imajinasi saya itu tempat bersemayamnya para dewa. Di situ ada asap-asap, di situ ada apa namanya, dewa cantik-cantik, bajunya putih-putih, itu keluar semua 8 baju putih semua. Kemudian apa namanya, berbicara mengenai petani, kegiatan produksi setempat itu kan ada telaga warna, ada apa segala macam. Saya ekspresikan dengan baju-baju yang berwarna-warni di situ. Semburan tanah Dieng saya ekspresikan dengan apa namanya, kebaya-kebaya, karya-karya yang berwarna coklat karena tanah ya, tanah yang subur itu kan coklat bukan merah gitu ya. Kalau merah itu kan udah jadi tanah lempung ya, tanah liat. Itu jadi saya bikin semua coklat, terus yang warna-warni yang hijau itu kayak tanaman kan subur subur di sana ya. Jadi saya mengeluarkan banyak, ada 38 hadiah. Oh iya. Kira-kira mau dipamerkan di Wonosobo nggak sih Mas? Ini saya jadi penasaran banget nih. Secepatnya doakan saja. Oke, jadi ada beberapa karya yang dibuat Mas Kuko. Di salah satunya tadi ada Saujana Diang sama Balinisia. Nah, ini kan Mas Kuko juga pernah sampai ke Perancis juga nih ya. Iya, betul. Ceritanya dong Mas, ini bisa sampai desainer Wonosobo bisa go internasional gitu. Ya, karena waktu setelah apa namanya, fashion show 2019 yang Saujana Diang itu kebetulan dilirik oleh beberapa sponsor kan, termasuk salah satu di antaranya sponsor yang mensponsori saya menuju ke fashion show di Paris dengan tajuk Lamon Suasiana Paris itu 2019, itu bersama Indonesian Fashion Chamber di sana. Dan saya tetap mengangkat batik-batik Jawa di sana, kebaya dengan bawahannya itu batik Jawa di sana di Prancis. Dan apa namanya, salah satunya yang saya angkat adalah batik Karika. Saya bawa ke Paris
Oke, jadi sampai ke Paris dan luar biasanya mempromosikan lagi nih daerah asalnya Mas Wonosobo Koko lagi. ya, daerah Wonosobo lagi gitu. Pengalamannya gimana nih Mas sampai di Paris gitu, di sana ditonton bahkan banyak orang dari mancanegara gitu Mas? Ya, pengalaman yang sangat berharga sekali buat saya ya, karena ya feel apa namanya, spekta aja ketika salah satu kebaya saya itu dipakai oleh desainer ternama di Paris, itu namanya Sarwaldoni. Kemudian dia sampaikan kepada saya, can I bring it home gitu kan. Saya Boleh bilang, dibawa pulang gitu. boleh bawa pulang nggak gitu kan. Saya bilang, monggo aja, nggak apa-apa buat kenang-kenangan gitu. Wih. Dan yang satu lagi itu saya apa namanya, persembahkan untuk Pak Duta Besar, karena sangat suka sekali dengan apa namanya, bawahan yang motif karikatur. Jadi saya sampaikan untuk Pak Duta Besar Prancis, saya menyampaikan Pak, nanti kalau kebetulan putrinya itu kan ikut show dan pakai baju saya juga kan, saya sampaikan Pak, monggo kalau mau dipakai oleh putri Bapak boleh. Alah, seneng banget ya. Oke, ada yang boleh dipakai saya nggak kira-kira ya Mas? Boleh, ada sekali, monggo. Oke, nah habis ini Mas Roy Inspira, kita juga pengen tanya ya, sesuai dengan tema kita melihat tren fashion di 2024 itu kira-kira seperti apa gitu. Penasaran banget ditanya. Sebelum break ini ada salam juga nih Mas Kuko. Assalamualaikum Mbak Mita, salam buat Mas Kuko. Pengen belajar kebaya sama Mas Kuko. Colek Ibu Tuti Tiara di Manggisan Permai dari KPW Wonosobo. Boleh, monggo. Iya. Sangat terbuka sekali. Saya ada di daerah Selomerto. Kalau mau silaturahmi ke Selomerto, kami persilahkan. Ibu Tuti ya tadi ya. Iya, Ya. Ibu Tuti Tiara. Oke. Ibu Tuti Tiara. Nanti sambil saya bacakan lagi, tapi Mas Roy Inspira kita akan kembali sesaat lagi. Jadi kita akan beri sejenak, tetap bersama kami ada Mas Kuko spesial banget. Oke, Mas Roy Inspira balik lagi ya, 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kita masih ngomongin melihat tren fashion 2024 bersama dengan desainer dari Wonosobo yang sudah mendunia, ada Mas Kuko Haryawan. Tadi kita udah ngobrol sama Mas Kuko tentang perjalanannya Mas Kuko gitu ya, suka dukanya, dan ya pengalaman-pengalaman sampai bisa fashion show di Paris. Keren banget. Nah, Mas Kuko nih ya, sebelum tanya tentang tren fashion 2024 ada salam lagi nih ya. Yep. Pengen dibacain? Oke, langsung aja nih dari Mbak Tuti juga. Ini suka dengan karya-karya Mas Kuko, dan di Wonosobo kan ada komunitas penjahit Wonosobo. Untuk komunitas penjahit sendiri tuh ingin belajar bersama dengan Mas Kuko. Apakah bisa diagendakan? Sangat bisa sekali, sangat bisa dikerjakan. Mari kita bersama-sama untuk membangun apa namanya, sistem support system ya di Wonosobo, supaya nanti saya tuh pengennya gini, desainer itu tidak hanya saya, tidak hanya si Azmi saja, tapi muncul desainer-desainer baru yang bisa apa namanya, mengikuti jejak saya, minimal seperti saya, kalau bisa harus lebih. Wih, keren. Pokoknya ini Mas Kuko pokoknya siap untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu ya tentang desainer yang Mas Kuko selama ini sudah pernah lalui gitu. Oke, nah ngomongin tentang tema kita hari ini adalah melihat tren fashion 2024 kira-kira gitu Mas Kuko. 2024 tren fashionnya itu bakal kayak apa sih gitu? Kalau analisa saya itu bahannya, tekstur bahannya itu lentur. Ya, berbahan lentur, kemudian polanya longgar. Oh, iya longgar. Kurang lebih itu naik 2 sampai 4 cm ya. Tapi untuk pola tangan tetap harus sesuai dengan postur tubuh kita. Hanya saja di bagian ke bawah itu, di bagian sisi harus dilonggarkan, karena ini dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh pasca COVID ya. Pasca COVID, selama COVID itu kan kita di rumah saja. Sehingga kita terlalu nyaman dengan kondisi yang bajunya longgar, segala macam. Nah, setelah itu, setelah COVID, usai jadi orang sudah terbiasa dengan baju yang longgar, nyaman gitu kan. Nah, sekarang maunya apa yang praktis, jadi nggak perlu yang terlalu ribet banget gitu.
udah musim itu, udah laulet ya, dan udah lama sekali kalau model-model yang fresh gitu. Nah sekarang yang lagi musim ini yang longgar-longgar seperti katakanlah kalau mau kaos gitu ya, kaos yang oblong agak gedean dikit gitu daripada size bodinya gitu kan. Dan kemudian itu dari bahan yang gitu ya, yang agak bahan lentur gitu ya. Kemudian motif itu sekarang udah motif-motif ribet udah ditinggalin, katakanlah bunga seluruh motif itu udah ditinggalin, udah mungkin atasannya bisa polos, bawahnya bermotif gitu, jadi minim motif, lebih simpel kalau sekarang. Terus yang ketiga kalau untuk warna, kalau untuk yang warna itu 2024 ini cenderung lari ke earth tone, warna-warna yang kalau seperti terus kemudian kalau mau merah ke marun gitu kan. Jadi kalau tren kemarin kan sleeping dengan hijau sage masih sangat mendominasi. Ini di transisinya di 2004 awal-awal ini hijau sage masih mendominasi, tapi nanti akan turun pertengahan tahun. Pertengahan tahun ketika nanti di Paris ada musim fashion show musim seni, nanti itu akan bergeser hijau sagenya. Iya, itu dampaknya sampai ke Indonesia. Karena seperti role model mungkin gitu ya. Betul sekali. Gitu. Yeah. Nah, yang pengen saya tanya nih, kira-kira Lebaran nih Mas, kalau kemarin Lebaran kan full sage gitu ya. Yeah, kira-kira Lebaran apakah udah ke art tone-nya? Kalau Lebaran kan bulan kalau nggak salah April lah, ya. Bulan April ini bulan Januari Maret itu sage itu sedikit sangat sudah mulai sedikit udah mulai lari ke karton. Sudah mulai lari ke karton ya. Ada kalem gitu ya Mas ya. Betul sekali, pastel itu lebih mendominasi nanti karena mulai bulan Januari itu teman-teman desainer di Jakarta sekalipun itu udah sih meluncur nih. Jadi warna-warna earth tone di beberapa teman-teman desainer yang saya kenal itu udah siap diluncurkan di 2024. Jadi nanti per akhir Desember mereka udah siap meluncur. Jadi didistribusikan seluruh Indonesia. Dan jadi nanti kan orang di daerah pun juga bisa melihat gitu kan. Oh, jadi biasanya fans di situ gitu kan biasanya. Iya benar. Jadi mungkin tahun 2024 kayak kita nih, kayak aku nih mungkin akan bumi gitu ya. Warna-warna bumi gitu ya. Oke, jadi agak kalem. Nah, kalau ngomongin kebaya nih Mas, kalau ngomongin kebaya ini kemarin sempat viral booming film Gadis Kretek gitu ya. Itu model kebaya yang dipakai itu tuh model kebaya klasik atau model kebaya apa sih, mungkin bisa dijelasin Mas? Itu ada kalau saya lihat dari partingnya, dari polanya itu kelasnya kan naik gitu, kalau tinggi itu inspirasi dari kebaya Shanghai, keras Shanghai. Kemudian kancingnya itu kan dia melenceng ke sebelah kanan kalau nggak salah serong ya. Serong itu juga kancing Shanghai kan seperti itu. Kancing Shanghai, keras Shanghai, modifikasi ya itu ya. Kalau kebaya Indonesia itu kan patokan kebaya Indonesia itu kan kebaya Kartini, kebaya Kudu Baru ya. Adapun pengembangannya itu sangat banyak sekali, tapi basicnya di Indonesia ada kebaya Kartini dan Kudu Baru. Nah, adapun kalau yang sekarang banyak sekali kebaya-kebaya yang keras tinggi itu kan itu adalah kebaya kombinasi dari baju Shanghai. Jadi kombinasi gitu ya Mas? Iya, termasuk di dalam film Gadis Kretek tadi itu saya meyakini itu adalah kawin silang kultur gitu kan antara kebaya dengan baju Shanghai. Oke. Kalau kebaya ini kan sebenarnya adalah salah satu warisan yang ada di Indonesia gitu ya Mas ya. Betul. Gimana sih gitu biar kebaya tuh kayak nggak cuma dipakai di hari-hari adat aja gitu, momentum-momentum aja kondangan, tapi kayak
menjadi sesuatu hal yang bangga aja gitu pakai kebaya di sehari-hari kayak jelas sehari-hari gitu. Ya, kalau apa namanya, kalau saya boleh berpendapat gitu ya, itu kita strateginya sih pengen bekerja sama dengan beberapa influencer gitu ya, jadi untuk berkebaya yang kita simpan tertutup gitu kan. Nah, anak muda sekarang kan lebih suka yang simpel-simpel, jangan membuat kebaya jangan yang terlalu berat, jangan yang terlalu apa namanya kancingnya harus. Tapi misalnya bikin kebaya yang resleting belakang atau resleting samping, itu kan sangat cepat sekali makanya ya, meskipun motifnya motif kutu baru, cuma kutu baru depan dimatiin aja, dijahit aja semuanya, tinggal resletingnya samping ataupun belakang, itu kan sangat simpel sekali dan jangan yang ketat-ketat. Anak muda sekarang lebih suka yang bisa energi gitu kan, longgar. Jadi kalau terlalu ketat kan buat gerakan juga nggak nyaman. Itu sih kalau saya seperti itu, dan saya juga sedang memproduksi beberapa kain-kain yang seperti itu, apa namanya, kebaya yang terbuat dari bahan-bahan starch dan bukan dari tulle ya, bukan dari tulle tapi bahannya stretch itu, jadi kayak bahan kaos gitu tapi modelnya kebaya, jadi dipakai sangat nyaman sekali. Oke, jadi sekarang tuh emang nggak usah ribet kayak pakai jari yang lama gitu, tapi kayak udah jadi rok itu ada gitu ya Mas ya? Iya betul sekali. Saya terinspirasi dari apa namanya, kreator Bali gitu kan. Itu seperti yang saya pakai ini tinggal saya kan pakai kain apa namanya adat ini ya, jadi pakainya tinggal kayak kaos aja, masukin ke atas gitu aja udah selesai. Jadi lebih simpel, gampang gitu ya, nggak seperti yang dibayangkan harus pakai stagen, harus enggak ya Mas ya? Enggak, itu sangat simpel sekali dan ini bisa menjadikan apa namanya pemicu saya untuk apa namanya lebih kreatif lagi dan juga mengikuti tren yang ada di kalangan anak muda sekarang, supaya anak muda juga yang tidak mau ribet itu bisa nyaman dengan kebaya. Karena kalau saya tuh pengennya anak muda juga menggunakan kebaya, karena kalau bukan generasi kita, siapa lagi nanti yang akan mempertahankan nilai-nilai luhur dari warisan budaya. Iya betul, jadi kalau generasi muda tidak melestarikan kebaya, nanti siapa lagi gitu ya? Betul sekali. Sobat Inspira yang mau komen, yang mau tanya, nanti dapat bingkisan menarik dan cantik dari Radio Pesona. Tadi Mbak Tuti Tiara di Mandisan, selamat ya sudah mendapatkan bingkisan menarik. Dan nanti untuk Mas Kuku nih katanya akan dihubungi oleh teman-teman KPW Komunitas Penjari Wonosobo untuk diagendakan seperti workshop atau mungkin ya sekedar sharing aja gitu. Boleh. Oke, ada pertanyaan ini dari Nadia, pengen tanya bagaimana sih tips kebaya dan juga baju-baju untuk dipakai orang yang overweight seperti saya. Ini kayak mewakili pertanyaanku banget ya. Silakan mungkin biar tetap terlihat body goals gitu ya. Ya, yang penting yang pertama pemilihan warna harus tepat ya. Jangan ketika kita badan kita berisi, kita jangan sekali-kali kita termakan oleh model. Jangan sekali-kali kita termakan oleh mode fashion yang lagi tren apa, tapi kita harus berbicara apa yang pantas untuk kita. Nah, kalau orang-orang yang berisi itu kecenderungannya warna itu gelap, ya pertama. Yang kedua itu motif harus vertikal turun, itu harus jangan besar-besar motifnya, nanti tambah wow gitu kan. Ya, kalau mau membuat kebaya dengan motif kain lurik misalnya, mungkin kain lurik bisa sangat bisa sekali dibikin arah vertikal gitu. Kalau mau aplikasi kayak bordir atau apa, cukup ditempelkan di bawah saja. Ditempelkan di bawah kebaya aja. Jadi atas itu udah nggak usah ada polos aja. Iya, polos itu lebih baik. Tapi kalau masih pengen main motifnya lebih ke bawah aja. Jadi kalau untuk orang-orang yang ini ya overweight gitu ya. Tapi kalau untuk yang
sangat apa namanya kurang berisi gitu kan, itu sebaiknya memang berlawanan dengan yang oversize lebih rame gitu. Lebih rame, terus motifnya jangan yang garis ke bawah, jangan yang vertikal, tapi ambil yang horizontal. Jadi untuk membuat badan kita semakin berisi. Nah itu tips yang paling penting banget ya Sobat Inspira ya. Jadi kayak kita juga besok harus mulai memilih pakaian yang warna gelap gitu biar agak kelihatan ramping gitu. Oke. Nah Mas, kalau besok di tahun 2024 ini kan Anton ya, kayak warna-warna itu tuh dipadu-padankan dengan warna apa aja nih biasanya Mas, biar mix and match-nya lebih keren. Lebih kena gitu ya. Lebih kena. Iya. Kalau misalnya untuk warna-warna orto itu sendiri kecenderungan kalau mau cari aman kan hitam dan gold itu aman sekali. Kalau atasannya sudah warna earth tone, bawahannya sebaiknya, jadi kalau anak muda gelap berarti ya, navy gitu. Terus hijaunya hijau army ya, hijau army, navy, merah, marun gitu. Itu paduannya seperti itu. Jadi biar kelihatan antara atasan dan bawahan gitu. Jadi biar kelihatan lebih hidup, lebih berwarna lebih gitu berwarna. Ya, walaupun warnanya kalem gitu ya. Betul sekali. Nanti untuk pemilihan aksesoris hijab atau apa segala macam itu kan nanti bisa mengikuti warna bawahannya. Oke. Nah karena ini udah di penghujung acara nih ya, gak kerasa banget nih kita udah ngobrol sama Mas Koko. Mas Koko udah punya berapa butik Mas? Kalau butik saya kalau produksi kan saya di Surakarta ya. Oke. Itu masih tidak meninggalkan tanah kelahiran ya Mas ya? Iya, betul sekali. Oke. Kalau produksi itu di Surakarta, yang kemudian kalau butik saya ada di Bandung 2, di Jakarta 1, di Bali 1. Di Bandung 2, iya. Di Bali 1, Jakarta 1. Di Purwokerto ada nggak Mas? Belum. Iya. Belum next ya. Nah ini kan di Bali juga nih Mas, mungkin sedikit nih sebelum kita menuju ke closing statementnya Mas Koko nih. Di Bali tuh kayak gimana sih Mas? Kayaknya kalau di sana tuh kebaya ini kayak udah nggak asing ya, sehari aja pakai dia gitu. Iya, kalau di sana sangat masyarakat Bali itu kan dalam segala kegiatan formal itu mau itu bersembahyang, mau itu kegiatan-kegiatan semi formal sekalipun itu selalu menggunakan kebaya. Dan kalau cowoknya kan menggunakan gelnya, pakaian adat. Mereka melepas kebaya itu hanya pada saat waktu santai aja. Jadi boleh dikatakan di sana adalah market paling bagus kalau untuk teman-teman yang bergerak di UMKM kebaya. Di sana market yang paling juara. Iya, tapi di sana kayak kebayanya itu simbol-simbol juga gitu ya Mas ya. Sekali, ya. Tapi tetap elegan aja gitu. Iya, karena kalau di Bali itu mungkin sudah sudah terbiasa mereka menggunakan, jadi mereka sudah tahu perpaduannya, jadi orang melihat gitu tetap elegan aja ya pakainya gitu ya. Dan desainer teman-teman desainer Bali itu sangat kreatif sekali. Jadi pada saat mereka tahu itu Bali kebaya itu sangat dibutuhkan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat Bali, mereka membuat rok atau bawahannya itu dengan bahan yang sangat lentur sekali, sehingga buat teman-teman buat pengguna yang menggunakan mobil atau motor gitu sangat fleksibel, masih bisa mengendarai. Jadi kayak tetap bisa aktivitas seperti biasa gitu ya Mas? Iya, betul sekali. Tidak ribet, tidak bakal kayak kesandung jatuh gitu. Iya, enggak. Oke, nah ini ada Mas Indra yang pengen tanya nih, istri saya tuh kadang rapat banget kalau mau kondangan pakai tips kebaya yang gampang dan aman tapi tetap terlihat fashionable saat ke kondangan seperti apa? Kalau kebaya kalau menurut saya gini aja, daripada ribet-ribet pakai kancing nanti belakang, atau kalau pakai kancing itu kan sangat ribet sekali, mendingan pakai resleting.
Ya, pakai resleting, mau ditaruh, katakanlah gini, membuat kutu baru, mau ditaruh di samping dada itu juga boleh resletingnya. Jadi seolah-olah kayak kancingnya tetap ada, tapi itu biasa. Tapi itu sebenarnya menggunakan resleting jaket itu. Jadi bisa dibuka. Ya, jadi nggak usah kelamaan kalau mau kondangan teh. Dadanya 2 jam, 3 jam, kondangannya cuma 5 menit ya. Ya, kemudian untuk size-nya dinaikkan aja 2 cm, jadi untuk ada lebih longgar. Lebih longgar. Kalau yang paling ribet itu kan kalau kebaya fashion untuk kebaya show itu ya, mau dipakai untuk selebriti, terus kemudian dipakai untuk para influencer, itu biasanya memang ribet karena kita pengen menampilkan yang terbaik gitu kan di follower mereka. Namun kalau misalnya dari teman-teman ada yang pengen lebih fleksibel lagi, menurut saya lebar bahu tetap, kerung lengan naik 2 cm, kemudian lebar sisi juga dinaikin aja 2 cm, itu akan jauh lebih nyaman. Termasuk juga bawahannya langsung dibikin rok saja. Kalau bisa nyari batik yang bahan dasarnya lembut. Oke, jadi bisa mengikuti ini ya Mas ya, postur tubuhnya gitu ya Mas. Betul sekali. Fleksibel dipakai gitu. Ya, betul sekali. Tips yang sangat-sangat oke nih masalah Inspira ya. Nah, berarti kalau mau kondangan tuh kayak pakai kutu baru nggak masalah gitu ya Mas? Nggak masalah, iya. Pakai kutu baru, kemudian kayak kebaya klasik atau modern. Kalau kebaya modern tuh yang kayak gimana nih Mas? Kalau kebaya modern itu dari bahannya udah beda ya. Kalau kebaya modern itu biasanya didominasi oleh tulur polos. Tulur polos. Kalau di di daerah kan nggak mungkin pakai itu ya. Kalau untuk teman-teman pembina kebaya juga nggak mungkin pakai itu. Paling nggak kan pakai brokat. Kalau di kebaya modern itu bermain di tulur polos sehingga bisa mengekspor bahu kita. Punggung kita. Punggung, terus ornamennya juga sangat berbeda sekali dengan kebaya klasik. Kalau kebaya modern itu cenderung kita bermain detail ya, ada payer, Swarovski, kristal gitu kan, ada lagi bermain tiara di situ digabung-gabungin sesuai dengan kreativitasnya masing-masingnya. Oke, jadi memang berbeda-beda ya, sendiri-sendiri ya. Untuk kebaya klasik ada sendiri, kebaya modern tadi juga udah disebutin Mas Kuku. Tapi semuanya kalau dipakai kondangan juga cocok, asal jangan ribet ya. Iya betul. Sekarang udah zamannya udah simpel aja. Yang simpel aja sekarang, biar gampang beraktivitas gitu kan. Oke. Nah, ini karena kita ada di penghujung acara, langsung aja Mas Kuku silahkan, mungkin ada pesan dan harapan untuk generasi muda di Wonosobo atau masyarakat Wonosobo agar mencintai kebaya atau mencintai batik, khususnya batik adhikari, atau mungkin ada closing statement dari Mas Kuku, silahkan. Ya, buat teman-teman generasi milenial di sini, mari kita sama-sama bangga menggunakan batik dan juga kebaya itu, karena ini adalah sebuah warisan leluhur yang harus kita jaga dan lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, asik. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi personal inspirasi, cintai batik, cintai kebaya. Yang bingung desainnya langsung tanya Mas Kuku. Mas Kuku orangnya baik banget, terbuka banget, ramah lagi ya. Jadi langsung saja boleh cari inspirasi untuk desain-desainnya seperti apa. Dan tadi tips-tipsnya juga sangat membantu kita. Jangan lupa juga nanti untuk yang ketinggalan dengerin Radio Pesona untuk obrolan Menita bareng sama Mas Kuku, bisa dilihat lagi di YouTube-nya Radio Pesona Wonosobo. Terima kasih sekali Mas Kuku. Sama-sama. Ini pelajaran dan juga pengalaman luar biasa banget. Kita juga bisa ketemu sama Mas Kuku, jadi belajar banyak tentang desain. Pastinya sukses terus buat Mas Kuku. Sehat selalu, ditunggu karyanya di Wonosobo. Amin. Semoga terrealisasi secepatnya. Amin. Ya, amin. Oke, terima kasih Mas Kuku. Dan demikian Pesona Inspira melihat tren fashion 2024. Tadi udah ada sedikit spill dari Mas Kuku, kira-kira adalah earth tone ya. Kalau gitu kita harus pamit dulu. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore, selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Saya Wita dan Mas Kuku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.